teman-teman terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya percaya kita semua ada di dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan saya dan saudara, kita harus percaya bahwa Tuhan sudah menjawabnya dan kita sudah menerima dengan iman. Sekalipun kita belum menerima, tapi kita percaya dan itu yang menjadi sukacita kita. Haleluya. Hari ini kita akan kembali sama-sama mendengarkan renungan dari kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Lukas pasalnya yang ke-21 ayatnya yang ke-34. Demikian bunyi firman Tuhan. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Haleluya. Hari ini kita mendapatkan satu nasihat yang begitu luar biasa, menjadi satu nasihat yang memberikan kepada kita warning supaya kita berjaga-jaga. Kata firman Tuhan, jagalah dirimu, diriku, diri kita semua, supaya hati kita jangan syarat oleh pesta pora. Alkitab di sini menulis tentang kata berjaga-jaga, khususnya dalam perjanjian baru. Kata tersebut mudah untuk diucapkan. Berjaga-jaga itu sesuatu yang mudah diucapkan tetapi sulit untuk dimengerti, bahkan sulit untuk dilakukan. Mengapa? Karena berjaga-jaga ini sejaga-jaganya kita terkadang bisa saja kecolongan. Benar? Ya, sebegitu kita menjaga. Bahkan ada sekarang rumah-rumah, juga kantor-kantor, ya tempat-tempat yang memang cukup penting. Itu harus dilengkapi dengan CCTV. Itu juga salah satu bentuk untuk berjaga-jaga. Berjaga-jaga apa? Ketika ada hal-hal yang tidak baik memasuki rumah itu, memasuki kantor itu, terjadi pencurian, terjadi kejahatan atau apapun, ya dipersiapkan CCTV untuk mencegah kemungkinan ada hal-hal buruk yang terjadi yang akhirnya tidak dapat diselesaikan nanti. Dan itu menjadi ingatan bagi kita ketika Alkitab mencatat bahwa kita harus berjaga-jaga. Dan di dalam pembacaan tadi kita harus menjaga-jaga hati kita. Menjaga hati kita dari apa? Agar hati kita jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan duniawi. Tanpa pemeliharaan hati yang bagus, semua perkataan, perbuatan itu tidak ada artinya. Tentunya semua meluap dari hati kita. Dan hati yang dimaksud itu berbicara tentang pikiran. Karena semua itu diproses di dalam pikiran kita, yaitu otak kita. Kalau hati kita ini, ya hati yang sebenarnya itu tidak dapat memikirkan apapun. Karena tugasnya bukan untuk berpikir. Tetapi pikiran kita, di mana ada otak, disitulah pikiran-pikiran yang baik, yang jahat, niatan-niatan yang mendatangkan perubahan yang baik, bahkan niatan-niatan yang jahat itu muncul dari pikiran kita yang kita sebut sebagai hati. Jagalah hati kita dari perkataan perbuatan yang tidak ada artinya. Menjaga diri kita untuk tetap kudus dan berkenan kepada Tuhan. Menjauhkan diri dari pesta pora. Berpesta boleh, tetapi jangan sampai pesta pora bahkan kemabukan. Yang kita isi dengan kemabukan, yang kita isi dengan hal-hal najis, hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Bahkan sampai diisi dengan pesta hal-hal yang terlarang, ya narkoba, minuman keras, sampai akhirnya kita lupa diri. Bahkan ada pesta-pesta yang diisi dengan seks bebas. Hati-hati dengan pesta pora dan kemabukan ini, kepentingan-kepentingan duniawi. Ada begitu banyak kepentingan-kepentingan duniawi yang akhirnya melupakan hubungan kita yang sesungguhnya dengan Tuhan. Kita harus mengerti ada batasan-batasan yang Tuhan izinkan. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Berpesta boleh. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita, jangan sampai hati kita syarat oleh pesta pora. Sibuk dengan arisan sana, arisan sini, ketemu di mana. Dengan tujuan apa? Sepertinya untuk menghilangkan stres di rumah. Tetapi melakukan hal-hal yang salah.
yang menjadi kekejian buat Tuhan, kepentingan-kepentingan duniawi. Firman Tuhan katakan, jaga hatimu agar jangan sampai kemabukan, pesta pora, bahkan kepentingan duniawi ini akan membuat hati kita tidak terpaut dengan Tuhan. Hal yang kedua yang kita melihat dari pembacaan ini, jauhkan diri dari segala hal kepentingan duniawi, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Dalam ayat ini, kepentingan duniawi ini digambarkan sebagai pesta pora. Tetapi hal lain kita melihat bukan hanya pesta pora, kepentingan duniawi ini juga bisa diisi dengan segala kesibukan kita sehingga akhirnya melupakan Tuhan. Hati-hati, ada orang-orang juga yang seolah-olah begitu sibuk dengan pelayanan, dengan pekerjaan Tuhan. Padahal itu sebenarnya bukan yang Tuhan kehendaki. Melayani Tuhan belum tentu juga itu kesenangan buat Tuhan. Kesibukan kita di dalam katanya melayani Tuhan. Tetapi kita tidak pernah mempunyai hubungan yang intim sebenarnya dengan Tuhan yang kita layani itu. Itu juga akan menjadi satu kepentingan duniawi. Apalagi kalau sampai pelayanan yang kita lakukan itu untuk kepentingan duniawi. Untuk menyenangkan orang-orang tertentu. Untuk hanya menerima materi semata, untuk menjadi terkenal, untuk menjadi orang-orang yang selalu disibukkan supaya terlihat hebat. Hati-hati, itu juga akan menjadi kondisi yang membuat hati kita tidak lagi terpaut dan tulus kepada Tuhan. Ingat, sekali lagi saya katakan bahwa melayani pekerjaan Tuhan, kesibukan kita di dalam melayani pekerjaan Tuhan itu tidak sama dengan menghubungkan kita yang sesungguhnya dengan Tuhan. Sehingga yang ketiga yang harus kita lihat di dalam ayat ini, kita berjaga-jaga juga sambil berdoa. Supaya kita beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Di Lukas 21 ayat yang ke-36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Berjaga-jaga di sini bukan berarti tiduran secara harafiah ya. Tidak melakukan apapun ya, nyantai ya karena berjaga-jaga. Tetapi berjaga-jaga yang dimaksud di sini adalah berdoa, mencari Tuhan, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan sehingga kita dimampukan untuk menguatkan kita agar tetap bertahan sampai pada akhirnya. Kita harus mencari Tuhan supaya kita kuat, kita hidup di dalam roh, kita hidup di dalam firman Allah sehingga kita dapat mengetahui apa yang sebenarnya menjadi rencana Tuhan bahkan dalam menjalani hidup kita dari hari ke hari. Mengapa? Tanpa kita bergaul intim dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, seringkali kita merasa bahwa hidup yang kita jalani sekarang itu hampa. Itu sebabnya kenapa ada beberapa orang dari antara kita yang kehilangan sukacita, yang kehilangan damai sejahteranya, mengalami hidup yang biasa-biasa saja, merasa hidupnya tidak lagi bermakna. Bahkan merasa bahwa himpitan yang dia hadapi saat ini itu sepertinya himpitan yang sudah terlalu melelahkan. Sehingga dengan apa yang dia pikirkan mulai mencari kesenangan-kesenangan duniawi yang akan membuat dia lupa sesaat dengan masalah yang dia alami. Memang ada waktu-waktu di mana kita dapat melupakannya dengan hal-hal yang kita anggap kita dapat melupakan masalah kita dengan melakukan hal-hal yang salah tadi. Seperti yang saya katakan, dengan hal-hal yang ternyata itu sangat mengecewakan hati Tuhan dan membuat Tuhan tidak menyukai kita lagi. Tetapi pada saat ini kita harus kembali kepada apa yang disebut dalam firman Tuhan tadi. Bangun hubungan intim dengan Tuhan. Sehingga kita tahu apa yang memang berkenan kepada Tuhan, apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sudah seharusnya kita menganggap serius hal ini untuk kita berjaga-jaga. Ya, orang yang berjaga-jaga saja
ya seorang penjaga gawang sudah sebegitu jaga-jaganya, ya terkadang bisa kebobolan juga, ya. Sehebat-hebat seorang penjaga gawang, dia juga berlatih untuk bisa menangkap bola supaya jangan sampai kebobolan gawangnya. Tapi itu pun bisa saja kebobolan gawangnya. Konon, apalagi jika penjaga gawang itu tidak menjaga gawangnya, maka bola akan dengan gampangnya masuk dan lawan akan memenangkan pertandingan. Kita juga harus berjaga-jaga. Kalau dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan mampu. Tetapi berdoalah, serahkan semua kepada Tuhan. Berjaga-jaga. Tuhan katakan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Inilah intinya kenapa kita harus berjaga-jaga. Supaya jangan nanti hari Tuhan tiba-tiba jatuh atas diri kita seperti suatu jerat. Seperti jerat untuk menangkap binatang di hutan, ya. Jerat itu sudah dipasang dengan tujuan ketika nanti target atau binatang yang harus masuk ke dalam jerat itu masuk, tentunya binatang itu nggak tahu posisi jerat itu di mana. Tetapi itu sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Ketika dia makan, tiba-tiba hap, jerat itu menangkap binatang itu. Dan seperti itulah keadaan kita ketika kita tidak dalam posisi berjaga-jaga. Ketika kita melangkah, tiba-tiba jerat itu, yaitu hari kedatangan Tuhan, tiba-tiba sudah menjerat kita. Dan tiba-tiba kita sudah terangkat dan kita tidak tahu lagi dan tidak dapat lagi merubah situasi. Bahkan menerima keselamatan pun tidak akan bisa kita kerjakan lagi ketika kita sudah masuk di dalam hari Tuhan yang dikatakan tiba-tiba jatuh ke atas diri kita seperti suatu jerat. Teman-teman yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tidak pernah tahu kapan hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Bahkan kita tidak juga tahu kapan hari kematian kita. Tapi pada saat ini kita minta kekuatan dari Tuhan. Kalau firman Tuhan tadi katakan bahwa kita harus berjaga-jaga menjelang hari Tuhan yang mendekat ini. Supaya kalaupun nanti kedatangan Tuhan itu tidak akan datang seperti suatu jerat atas kita. Mari kita menyerahkan kepada Tuhan. Kita percaya ketika kita hanya berharap hanya kepada Tuhan saja, maka kita menjadi orang-orang yang selalu dipenuhi dengan firman Allah yang akan mengingatkan kita, mengajari kita, menasehati kita. Sehingga kita ketika melangkah tahu apa yang harus kita lakukan. Sehingga kita terhindar dari segala jerat maut. Kiranya Tuhan Yesus menguatkan kita semua. Dan biarlah kita jangan selalu syarat dengan pesta pora, kemabukan, bahkan segala sesuatu yang membuat hubungan kita jauh dengan Tuhan. Tetapi mulai hari ini kita mulai mencari Tuhan, mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, selalu berdiam diri untuk mencari perkenanan Tuhan. Karena rencana Tuhan yang terbaik bagi hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.